Memiliki bentuk seperti sel saraf yang berfungsi sebagai sel penghasil hormon. Nah, contoh sel sekretory ini adalah sel saraf pada hipotalamus. Nah, sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat disebut sebagai sel neuroendokrin. Nah, yang kedua ada sel atau yang biasa disebut sebagai endokrin pasif. Nah, yaitu sel ini yang benar-benar berfungsi sebagai sel penghasil hormon, tetapi tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Jadi endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang memiliki sistem sekresi baik tingkat rata maupun tingkat rata. Oke, selanjutnya ada endokrin. Ada yang tahu apa endokrin? Jadi kelenjar endokrin ini ada tujuh. Yang pertama, pituitari. Yang kedua, kelenjar tiroid. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Yang keempat ada timus. Nah, ini adalah selesai kelenjar endokrin. Ada tujuh kan, kelenjar pituitari, kelenjar paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan glomerulus. Nah, kelenjar inilah yang berfungsi di endokrin. Nanti ini ada fungsinya berbeda ya. Selanjutnya, sistem endokrin pada kita berfungsi apa? Interkata itu tidak memiliki organ khusus seperti sekresi. Nah, jadi sekresinya dilaksanakan oleh sel sekretory yang merupakan sumber hormon pada hewan interkata. Nah, sel sekretory dapat ditemukan pada hewan antara lain yang pertama ada amebia. Nah, kan sejumlah annelida seperti Polyceta
Hewan ini dapat berganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi hormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf pusat. Struktur khusus tersebut terdapat pada bagian di daerah kepalanya. Masalah selanjutnya sistem endokrin pada vertebrata. Pertama adalah hipofizis dan pituitari, yang kedua dari hipotalamus, dan yang ketiga dari endokrin tepi. Nah, yang pertama kan hipotalamus dan pituitari. Nah, hipotalamus dan pituitari ini merupakan organ endokrin pusat yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Nah, jadi kan hipotalamus di bagian organ vertebrata yang terletak di bawah talamus. Nah, talamus ini adalah kumpulan sel saraf yang terletak di bagian otak vertebrata. Nah, hipotalamus berfungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari berfungsi untuk mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Nah, oleh karena itu hipotalamus disebut sebagai kelenjar endokrin. Nah, ada dua jenis hormon yang dideteksi pituitari, yaitu hormon yang dideteksi pituitari depan dan hormon yang dideteksi pituitari belakang. Nah, hormon yang dideteksi pituitari belakang akan dilepas melalui asam plasma yang memberikan dari hipotalamus ke bagian tersebut. Nah, yang kedua ada kelenjar endokrin tepi. Nah, kelenjar endokrin tepi ini adalah organ yang di luar dari hipotalamus dan pituitari. Semakin hari semakin banyak ditemukan terbaru pada hewan vertebrata. Nah, hampir semua hewan vertebrata